بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Perkara-perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyebabkan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari mempelajari ilmu, dalil, Al-Quran dan sunnah, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat ketika di dunia?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ternyata ayat-ayat itu engkau lupakan, engkau tidak pedulikan, mempelajarinya pun tidak, apalagi mengamalkannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Oleh karena itu sekalian, sebab kufurnya orang-orang Nasrani dan Yahudi itu karena ilmu. Itu karena permasalahan ilmu. Dan terkadang permasalahan kufurnya seseorang justru bukan karena dia tidak mengetahui. Bisa jadi dia sudah mengetahui, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini permasalahan yang sangat penting sekali. Mengetahui atau mempelajari suatu ilmu dan mengamalkannya. Saking pentingnya permasalahan ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta setiap hari minimal 17 kali di dalam salat wajib. Belum lagi kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta ilmu dan mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Di dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu minta kepadanya setiap hari, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih telah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang sesat di dalam ayat ini maksudnya an-nasara, dan orang-orang yang dimurkai adalah al-yahud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang Yahudi? Karena mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang Nasrani karena mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Oleh karenanya, sifat orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, sifat mereka adalah mereka senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Inilah sesungguhnya yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu dan meminta taufik untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga kata Al-Hafiz Ibn Hajar ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi zidna ilman." Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Rabbmu, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata beliau rahimahullah bahwasanya ayat ini menunjukkan ketinggian ilmu, kedudukan ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di mana
Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya yang mulia, untuk meminta tambahan harta, tidak pula jabatan, kekuasaan atau kenikmatan duniawi lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Oleh karenanya, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang besar ini. Adapun pada kesempatan ini insyaallah saya ingin menukil beberapa ta'liqat dari para ulama atas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini terdapat pada diri seorang hamba, dengannya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai melebihi selain keduanya, atau melebihi keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan yang ketiga, hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Minhaj, syarah Nawawi atas Sahih Muslim, dan dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Al-Fath, kata beliau rahimahullahu taala, "Hadza haditsun 'azimun aslun min usuluddin." Ini adalah hadis yang agung, di dalamnya terdapat pokok atau usul di antara pokok-pokok keimanan. Wa makna halawatil iman, dan adapun makna manisnya keimanan tersebut adalah istilzazut ta'at, kelezatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahammulul masyaq fid din, dan sabarnya seseorang di dalam menanggung beban-beban dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Wa itharu dzalika ala a'radid dunya, dan dia lebih mengutamakan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Inilah pentingnya hadis ini jamaah sekalian. Halawatul iman yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah istilzazut ta'at, kelezatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beribadah kepada Allah, dia tidak lagi merasa itu sebagai satu beban, sesuatu yang menyusahkan dirinya. Justru ketika dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia rasakan itu suatu kenikmatan dan kelezatan. Ketika dia sudah merasakan hal seperti itu, menunjukkan dia telah merasakan manisnya iman, atau dia telah mendapatkan manisnya iman. Wa tahammulul masyaq fid din, dan dia mampu bersabar menahan beban-beban, yaitu berupa kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tinggalkan. Oleh karenanya, kesabaran itu tidak sekedar seorang ketika menghadapi musibah saja dibutuhkan, tetapi kesabaran itu dibutuhkan pada 3 perkara, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Thalathatul Usul, bahwasanya kesabaran itu pertama dibutuhkan ketika kita ditimpa satu musibah, ketika kita menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyedihkan kita. Dan kedua, sabar itu dibutuhkan ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga,
ketika kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu pun dibutuhkan kesabaran. Sehingga orang yang telah merasakan manisnya iman, dia lebih mementingkan keridhaan Allah Tabaraka wa taala dibanding kenikmatan duniawi ini. Inilah hakikat orang yang telah merasakan manisnya iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan perkara-perkara yang dengannya seorang akan merasakan lezatnya atau manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang paling ia cintai melebihi keduanya, melebihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan setinggi-tingginya tauhid, semulia-mulianya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh gerakan yang terjadi di dunia ini dibangun di atas mahabbah, dibangun di atas kecintaan. Sampai satu suapan yang engkau masukkan ke mulutmu, itu karena engkau mencintai suapan itu. Oleh karenanya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah salah satu hakikat ibadah, hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan-sembahan mereka, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kecintaan mereka kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu bentuk kesyirikan kepadanya ketika seorang mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah dalam kadar kecintaannya. Ini salah satu kesyirikan. Kalau saja mencintai selain Allah dengan kadar yang sama kecintaannya kepada Allah itu menyebabkan kesyirikan atau merupakan kesyirikan, bagaimana lagi orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kecintaan mereka kepada Allah. Karena kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah kecintaan yang murni. Adapun kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala itu kecintaan yang syirik, tidak murni lagi. Dan perincian dalam masalah cinta ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya permasalahan al-mahabbah tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awwal mahabbatu ibadatin wa hiya allati tujibu at-tadallul wa at-ta'zim. Kata beliau rahimahullah taala, bagian yang pertama adalah cinta ibadah, cinta yang merupakan bagian dari ibadah, yang dari sini kemudian melahirkan at-tadallul wa ta'zim, melahirkan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepadanya, sehingga dari sana kemudian melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan yang pertama ini kalau diserahkan kepada selain Allah, seorang menghinakan diri kepada selain Allah dan mengagungkan selainnya, yang melahirkan ketaatan mutlak kepada orang tersebut, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qismu tsani mahabbatu laysat bi'ibadatin fi dzatiha. Kata beliau rahimahullah, adapun bagian yang kedua
yaitu kecintaan yang bukan merupakan ibadah pada zatnya. Dan ini terbagi di dalam beberapa jenis. Beliau menyebutkan 4 jenis. Jenis yang pertama, al-mahabbatu lillahi wa fillah. Cinta karena Allah dan di jalan Allah. Yaitu seorang mencintai sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Seperti seorang mencintai para nabi, mencintai orang-orang saleh, itu karena ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai orang-orang tersebut. Begitu pula orang yang mencintai amal-amal saleh itu sendiri, seperti mencintai salat, mencintai zakat, maka ini termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan sebaliknya, seperti membenci para nabi dan rasul, atau dia membenci amal-amal soleh, ya, maka ini adalah tanda kekufuran, penyebab kekufuran seseorang. Sebagaimana juga yang dikatakan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Barang siapa yang membenci satu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, fa ahbata a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amal-amal mereka. Dari sini kata para ulama, tidaklah amal-amal manusia itu terhapus kecuali karena melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nau'u tsani, jenis yang kedua, kata beliau rahimahullah, mahabbatu isfaqin wa rahmah. Cinta yang menunjukkan kasih sayang, seperti kecintaan kepada anak atau kepada anak-anak kecil, atau kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit. Wa nau'u tsalits, mahabbatu ijlalin wa ta'zimin la ibadah. Kecintaan yang merupakan penghormatan dan pengagungan tetapi bukan ibadah. Seperti cintanya seseorang kepada orang tuanya yang dia agungkan, dia hormati, atau kepada gurunya, atau kepada seorang besar, ya, seorang pembesar dalam masalah kebaikan. Baik. Wa nau'ur rabi, jenis yang keempat kata beliau, mahabbatu tabi'iyah, kecintaan yang merupakan tabiat, yang mana kata beliau seperti kecintaan seseorang kepada makanan, minuman, pakaian, kendaraan maupun tempat tinggalnya. Ini mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang merupakan tabiat. Kemudian kata beliau rahimahullah, dari keempat jenis ini, maka yang paling mulia adalah jenis yang pertama, yaitu seorang tidaklah mencintai sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang mencintai anaknya, dia niatkan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada anaknya, maka kecintaannya menjadi ibadah. Dan juga kecintaan seorang kepada bapaknya yang dia niatkan sebagai birrul walidain, yang mana birrul walidain itu adalah ibadah, maka kecintaan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kecintaan seseorang kepada tabiatnya, yang dia niatkan semua itu untuk membantu dia untuk taat kepada Allah, maka itu pula menjadi ibadah. Kecintaannya kepada makanan, kepada minuman, yang dia niatkan dengannya dia bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kecintaan tersebut menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, ayyakunallahu wa rasuluhu abba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi keduanya. Adapun kecintaan kepada Rasulullah SAW, lebih tepatnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis
juga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku paling ia cintai melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri dan kepada orang tuanya dan kepada manusia seluruhnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Akan tetapi nafyul iman, penafikan keimanan, di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama bukanlah penafikan dari asalnya, dari asal keimanan, tetapi nafyul kamal, penafikan kesempurnaan iman. Seorang dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia lebih mencintai selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan keimanannya tidak sempurna. Akan tetapi kalau tidak ada sedikit pun kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan tidak ada keimanannya. Tidak ada keimanannya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling ia cintai melebihi kecintaannya kepada siapapun juga, bahkan terhadap dirinya sendiri. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena beberapa perkara. Yang pertama kata beliau, annahu Rasulullah wa idza kana Allahu ahabba ilaika min kulli syai' fa rasuluhu ahabba ilaika min kulli makhluq. Kata beliau rahimahullah, kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama karena beliau adalah utusan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang paling engkau cintai dari segala sesuatunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi orang yang paling engkau cintai dari seluruh makhluk. Yang kedua, lima qama bihi min ibadatillah wa tablighi risalatih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalahnya. Karena itulah kita mencintai beliau. Yang ketiga, lima atahu Allahu min makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, maka kita mencintai beliau. Yang keempat, annahu sababu hidayatika wa ta'limika wa tawjihik. Kenapa engkau mencintai Rasulullah alaihi wasallam? Karena dialah yang menjadi sebab engkau mendapatkan hidayah. Seluruh manusia tanpa kecuali, ya. Seluruh manusia yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali dia mendapatkan hidayah dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang pertama diturunkan syariat ini. Ya. Dialah sebab engkau mendapatkan pengajaran dan pengarahan. Yang kelima, li sabrihi 'alal 'adza fi tabligh risalah. Tidak saja beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan hidayah tersebut telah bersabar atas berbagai macam penderitaan yang beliau rasakan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, dikarenakan beliau telah mengerahkan segenap kemampuannya, baik harta maupun dirinya, di dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini adalah perkara yang pertama, apabila ada dalam diri seorang hamba, dia akan merasakan lezatnya keimanan atau manisnya keimanan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang akan mendapatkan lezatnya iman, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jemaah sekalian hakikat ukhuwah, hakikat persaudaraan yang sebenarnya, persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dibangun di atas dasar iman, tidak sekedar atas dasar kekerabatan atau atas dasar darah, apalagi atas dasar hizbiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keadaan orang-orang yang bersaudara di akhirat kelak pada hari kiamat. Orang-orang yang tadinya saling mencintai di dunia, tetapi ketika di akhirat menjadi saling bermusuhan. Al-akhillah, orang-orang yang saling mencintai, pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah menjelaskan keutamaan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah taala yaqulu yaumal qiyamah," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna li jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku menaungi mereka yang mana tidak ada naungan selain naunganku. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari persaudaraan yang dibangun atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang merealisasikan ini, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Dan ini mudah diucapkan, tetapi sungguh sulit dalam pengamalannya. Mudah kita pelajari, tetapi sungguh sulit dalam pengamalannya. Pada kenyataannya, di antara manusia mencintai saudaranya hanya karena harta yang dia inginkan, hanya karena ketampanannya, atau karena kepuasaannya, atau karena kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dia inginkan di balik dia membangun persaudaraan dengan saudaranya tersebut. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa meluruskan niat kita, meluruskan amal kita, bahwasannya kita membangun setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar keikhlasan. Dan yang ketiga, di antara yang bisa menyebabkan seorang merasakan lezatnya keimanan, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia tidak suka, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Seperti inilah diinginkan dalam syariat kita, bagaimana kita membenci kekafiran. Sebagaimana kita benci kalau kita dilempar ke dalam neraka, seperti itu harus kita benci kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup semua sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kekafiran. Artinya semua kemaksiatan. Sebagaimana kata salaf, al-ma'siyatu baridul kufur. Perbuatan maksiat adalah pengantar kepada kekafiran. Sebagaimana seorang benci kepada kekafiran, maka dia juga harus membenci semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kekafiran, yaitu semua perbuatan kemaksiatan dan kebid'ahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada dalam diri seseorang, niscaya dia akan peka dengan kemaksiatan dan dia tidak akan toleran dengan kemaksiatan. Dia akan segera meninggalkan kemaksiatan ketika dia tahu kemaksiatan itu ada dalam dirinya. Maka jika ini dia lakukan, dengannya insyaallah dia akan merasakan manisnya keimanan. Kawan sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.